Nabi Ibrahim alaihissalam naik di atas Ka'bah lalu berteriaklah dengan mengatakan, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah." Begitu seterusnya Siti Hajar bolak-balik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dari sinilah kemudian tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail beserta para penduduk suku Jurhum itu menjadi sebuah kota yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jadi sesuai judul, saya akan ngebahas soal asal-usul ibadah haji. Mungkin sebagian di antara kalian udah tahu kalau asal-usul ibadah haji ini bermula dari perjalanan keluarga Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang di video sebelumnya juga pernah aku bahas kisah lengkapnya soal asal-usul kurban di video yang kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton kisah asal-usul kurban, bisa tonton dulu videonya biar cerita ini mudah dipahami, karena bakal nyambung dan banyak kaitannya dengan video asal-usul ibadah haji ini. Lantas bagaimana asal muasal dari ibadah haji ini? Sampai-sampai ibadah haji menjadi salah satu kewajiban umat muslim di seluruh dunia. Dan ibadah haji pun tercantum dalam rukun Islam yang kelima. Ibadah haji, seperti yang kita tahu, adalah berkumpulnya umat muslim seluruh dunia di depan Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Pernahkah kalian berpikir, mengapa Ka'bah diciptakan di kota Mekah bukan di kota yang lain? Dan siapa yang pertama kali menciptakan Ka'bah? Apakah benar Ka'bah adalah ciptaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari sejarah terbentuknya kota Mekah. Kota Mekah, seperti yang kita kenal sebagai salah satu kota tertua di dunia, yang mana orang-orang muslim yang berada di segala penjuru dunia bisa saling berjumpa di kota ini setiap tahunnya. Kota ini berada di Saudi Arabia, dan kota ini juga selalu dikunjungi oleh jutaan umat muslim dari seluruh belahan dunia, yang menurut kalender Islam jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Sejarah asal-usul terbentuknya kota Mekah ini bermula ketika ada 2 malaikat yang menjelma sebagai manusia datang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Palestina. Perlu kita tahu, pada dasarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini dari dulu suka sekali dengan kedatangan seorang tamu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta kepada istri-istrinya, Siti Sarah istri pertama dan Siti Hajar istri kedua, untuk terus menghidangkan makanan, supaya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini membuka pintu, dan apabila ada orang-orang asing yang lewat, Nabi Ibrahim alaihissalam ini langsung mengajak orang-orang ini untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama. Dan dari sini sebenarnya ada adab seorang muslim seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga harus kita contoh, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai kebiasaan apabila ada orang yang bertamu ke rumahnya selalu dilayani dengan maksimal. Bahkan jamuan yang selalu dihidangkan adalah jamuan yang terbaik. Pada saat kedua malaikat yang menjelma sebagai manusia ini datang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tanpa bertanya basa-basi langsung mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Ketika mereka duduk, Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam ke belakang rumah, dan beliau langsung menyembelih anak sapi gemuk, kemudian meminta Siti Sarah untuk memasaknya supaya bisa dihidangkan kepada tamu tersebut. Tamu ini beliau gak kenal, tapi anak sapi gemuk pula yang langsung dihidangkan. Anak sapi tersebut langsung dimasak oleh Siti Sarah. Setelah selesai dimasak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung menawarkan makanan tersebut ke tamu beliau. Tapi mereka justru menolak hidangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian merasa kaget dan merasa nggak enak gitu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini merasa belum ada seorang pun yang menolak makanan yang memang beliau tawarkan atau beliau hidangkan. Karena ekspresi wajah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kebingungan ini, akhirnya kedua malaikat yang menjelma sebagai manusia ini pun mengutarakan maksud mereka dan tujuan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan sebenarnya mereka ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira. Mereka bilang kalau sebentar lagi akan ada seorang anak laki-laki yang lahir di rahimnya Siti Sarah. Setelah mendengar pernyataan itu, Siti Sarah yang mendengar hal ini pun langsung kaget dan langsung menepuk-nepuk pipinya gitu. Kenapa Siti Sarah ini merasa kaget dan terkejut? Bagi yang belum tahu, Siti Sarah ini mengalami kemandulan dan pas waktu itu beliau sudah tua gitu. Jadi ini pun sebenarnya udah dibahas di video tentang asal-usul kurban kemarin. Jadi kita lanjut lagi ke cerita. Ketika beliau mendengar kabar gembira yang dirasa sangat sulit untuk tercapai, lalu beliau berkata, "Aku ini sudah tua, bagaimana bisa aku hamil dan melahirkan?" Lalu kedua malaikat yang menjelma sebagai manusia itu pun menjawab bahwa itu sudah menjadi keputusan Tuhan. Lalu mereka langsung pamit. Dan betul saja, selang beberapa hari setelah kedatangan mereka, Siti Sarah hamil di usianya yang ke-60 tahun. Dan beliau melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun memiliki dua orang anak laki-laki, si sulung bernama Ismail dari istri keduanya yaitu Siti Hajar, dan si bungsu yang bernama Ishak dari istri pertama beliau yaitu Siti Sarah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun diberi julukan Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi, karena memang kedua anak-anak beliau ini menjadi nabi, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Setelah itu, pada saat Nabi Ismail alaihissalam ini masih dalam masa menyusui, masih berusia kisaran 1 tahun lebih, datang lagi wahyu dari Tuhan yang menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk menghijrahkan Siti Hajar dan anak sulungnya yaitu Nabi Ismail ke Mekah. Dan Mekah ini itu waktu itu nggak ada gitu. Jadi Mekah ini itu dulunya adalah sebuah lembah atau gurun pasir gitu, yang nggak ada satu orang pun dan nggak ada tanda kehidupan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya di sebuah lembah yang tidak ada Jijro." Jadi buat yang belum tahu, Jijro ini digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang melampaui batas. Jadi artinya ya udah, di lembah ini tuh tidak ada kehidupan sama sekali dan nggak ada tumbuhan, jangankan tumbuhan yang hijau, tumbuhan mati pun tidak ada gitu. Jadi gersang, tandus gitu, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, intinya nggak ada kehidupan sama sekali lah. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam di situ dikatakan inda baitikal muharam, yang artinya tapi di lokasi rumahmu yang mulia. Nah, pertanyaan kecilnya adalah pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ini hijrah ke Mekah yang dulunya lembah tandus itu, apakah Ka'bah sudah ada? Jawabannya Ka'bah sudah ada, karena Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya yaitu Syith. Nabi Adam alaihissalam dan Syith ini membangun Ka'bah yang kemudian pada saat banjir besar atau kiamat kecil pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah ini hancur dan pada saat itu tersisa pondasi-pondasi Ka'bahnya aja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Maka diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk membawa sang istri dan anak kecilnya atau Nabi Ismail alaihissalam ke lembah itu atau ke Mekah. Setelah mendapatkan wahyu itu,
Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan wahyu tersebut kepada sang istri. Siti Hajar pun langsung mempersiapkan segala kebutuhannya tanpa bertanya kepada sang suami mengenai maksud dan tujuannya untuk ke sana. Sampai-sampai di perjalanan pun Siti Hajar tetap tidak membahas mengenai apa, kenapa, atau bagaimana lah istilahnya gitu kan. Apa yang harus kita lakukan di sana, kenapa kita harus ke sana, sampai kapan kita di sana, bertemu sama siapa di sana, bagaimana mulanya bisa disuruh ke sana. Nggak ada ditanya sama Siti Hajar yang kayak gitu. Padahal Siti Hajar ini memiliki banyak waktu sekali untuk bertanya kepada suaminya di perjalanan. Karena memang perjalanan dari Palestina ke tempat tujuan mereka itu memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Itulah adab seorang istri kepada suaminya yang memang harus kalian contoh. Gak banyak bantah, gak banyak tanya, pokoknya apa kata suaminya langsung dituruti. Tapi suaminya yang beriman ya, jangan yang suka judi gitu. Pergilah mereka berhijrah dengan menggunakan unta. Singkat cerita, sampailah mereka di lembah tersebut. Dan ternyata betul, ketika tiba di lembah tersebut, gak ada kehidupan sama sekali. Gak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Manusia gak ada, hewan gak ada, tumbuhan gak ada, semuanya gak ada. Di sekitar lembah itu hanya terdapat bukit-bukit berbatu dan padang pasir yang tertiup angin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian meminta Siti Hajar untuk turun di lembah itu. Dan setelah Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihissalam ini turun dari untanya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan kepada istrinya bahwa kamu dan anak kita Ismail diminta untuk tinggal di lembah ini tanpa saya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian langsung membalikkan dan mengarahkan unta beliau untuk balik ke Palestina. Dan sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam ini mulai melakukan perjalanan untuk pulang, Siti Hajar ya wajarlah, dia langsung kemudian menghampiri sang suami dan bertanya sebanyak 2 kali tentang keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan dia dan buah hati mereka yang masih menyusui ini di lembah yang tandus ini. Pada saat mendapatkan pertanyaan yang pertama dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya diam. Beliau tidak menjawab sama sekali, tetap melangkahkan maju pakai untanya. Siti Hajar pun kemudian bertanya kedua kalinya dengan santun, gak ada marah. Dengan santun sekali beliau bertanya kepada suaminya sambil mengikuti arah unta yang Nabi Ibrahim alaihissalam kendarai. Dan pertanyaan kedua dari Siti Hajar yaitu, apakah meninggalkan saya dan Ismail alaihissalam di lembah ini adalah atas dasar perintah Tuhan? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sebuah riwayat mengatakan, pada saat itu Siti Hajar ketika melihat anggukan sang suami, Siti Hajar pun dengan santun mengatakan kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya, pulanglah Ibrahim, biarkanlah saya di sini bersama anakmu. Dan dengan ikhlas dia membiarkan suaminya pergi tanpa bertanya lagi. Masya Allah. Dari sini mungkin muncul pertanyaan dari kalian, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak menjawab ketika sang istri bertanya? Dan perlu kalian ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah menanyakan tujuan atau alasan kepada Tuhannya ketika beliau ini menerima perintah dari Tuhan. Apa yang disuruh kerjakan, gak banyak bertanya, beliau langsung kerjakan. Maka dari itu beliau kesulitan untuk menjawab pertanyaan istrinya itu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pun hanya diberi perintah tanpa ada keterangan. Jadi beliau tidak tahu apa maksud dan tujuan Tuhannya, karena beliau diperintahkan untuk menyampaikan, bukan untuk menjawab pertanyaan. Jadi cuma sebatas itulah. Dan selama perjalanan pulang ini, Nabi Ibrahim bercucuran air matanya sambil memanjatkan doa agar istri dan anaknya diberi keselamatan. Dan setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar pun kemudian mulai mengecek bekal air
yang memang mereka bawa. Ternyata air tersebut sudah habis. Anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang masih menyusui ini pun tiba-tiba menangis karena kehausan. Siti Hajar dengan tenang meletakkan Nabi Ismail di atas tanah, lalu beliau menyusun batu-batu itu ke atas di dekat anaknya supaya tidak terkena terik matahari lah, intinya kayak gitu. Nah, kemudian Siti Hajar pun langsung bergegas mencari sesuatu yang bisa membantu keadaan mereka dengan melihat bukit-bukit sekitar lembah dan mengukur bukit mana nih yang sekiranya bisa kujangkau gitu. Dan dari situ ada salah satu bukit yang bernama Bukit Syafa yang sudah diperkirakan oleh beliau dapat didekati olehnya. Akhirnya Siti Hajar pun berlari ke arah Bukit Syafa tersebut, berharap ada sesuatu yang bisa didapat untuk diminum oleh anaknya. Ketika sudah berada di Bukit Syafa, ternyata nihil, nggak ada apapun. Lalu beliau menoleh lagi ke arah bukit-bukit lain. Kemudian tertampak olehnya semacam gelombang yang mirip air di bukit di depannya yang bernama Bukit Marwah. Siti Hajar pun kemudian bergegas untuk mencari puncak bukit tersebut. Dan ketika sudah berada di puncak Marwah, dia bingung karena tidak ada gelombang air yang dia lihat di bukit sebelumnya. Ketika beliau melihat ke arah Bukit Syafa lagi, gelombang air itu terlihat lagi di matanya Siti Hajar yang membuatnya berlari lagi menuju puncak Bukit Syafa. Dan setelah berada di puncak Syafa lagi, sama lagi hasilnya, gak ada gelombang air yang dilihat oleh beliau dari puncak Marwah. Begitu seterusnya Siti Hajar bolak-balik dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan sebenarnya gelombang mirip air yang terlihat oleh beliau ini adalah Fata Morgana, yaitu peristiwa pembiasan cahaya matahari yang disebabkan oleh perbedaan kerapatan suhu udara yang terjadi di wilayah yang luas dan terik. Dari peristiwa Siti Hajar yang berlari dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali inilah yang kemudian dijadikan salah satu syarat dalam ibadah umroh dan haji. Dan setelah bolak-balik dari Syafa ke Marwah ini, emang gak ada hasilnya sama sekali. Siti Hajar pun kemudian beristirahat, lalu dia menoleh ke arah Nabi Ismail alaihissalam. Dan tiba-tiba Siti Hajar kaget melihat ada cercahan air yang keluar dari tanah yang semakin lama semakin deras arusnya. Siti Hajar pun langsung bergegas mendatangi sumber air tersebut, lalu membuat kubangan dengan tangannya sambil mengucapkan bahasa asli Mesir yaitu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Dan kata ulama, yang karena ucapan kalimat Zam-Zam itu aja, setiap ucapan Zam-Zam yang keluar dari mulut semua orang, maka Siti Hajar panen pahalanya, Masya Allah. Siti Hajar cuma mengatakan Zam-Zam, lalu ditutup dan jadilah bendungan. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail alaihissalam. Kalau dia tidak menahannya menjadi bendungan tadi, maka Mekah akan menjadi lautan Zam-Zam. Dan keberadaan air Zam-Zam ini masih ada sampai saat ini. Kita balik lagi ke cerita. Ketika membentuk bendungan air tersebut, pada saat yang bersamaan ada sebuah suku yang bernama suku Jurhum, yang merupakan salah satu suku terbesar dari Yaman. Suku Jurhum ini adalah suku yang orang-orangnya itu berisi orang-orang yang pintar sekali dari segi intelektual, teknologi mereka maju. Mereka juga mempunyai adab-adab yang sopan, adab-adab yang baik. Dan suku Jurhum ini sangat terkenal sekali akan kepintaran mereka dari segi teknologi pada zaman itu. Suku Jurhum ini lagi berhijrah menuju ke Syam untuk mencari penghidupan yang baru karena sumber air mereka di tempat mereka sebelumnya itu udah hancur. Mereka coba cari jalan keluar untuk membangun kembali, tapi hasilnya nggak bisa. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari wilayah baru lagi, dan mereka juga memahami bahwa jalan untuk pergi ke kota Syam, tujuan mereka itu harus melewati lembah tandus ini atau Mekah.
tempat di mana Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam sedang berada pada saat itu. Dan dalam perjalanan menuju lembah, suku Jurhum dari kejauhan sudah melihat ada burung yang terbang di atas lembah tersebut. Mereka sempat tercengang melihatnya karena asumsi mereka apabila ada burung yang terbang dan berkumpul itu pertanda bahwa ada sumber air di sekitar itu. Kemudian suku Jurhum pun dari kejauhan sudah melihat dan mendapati Siti Hajar, seorang wanita yang sedang menggendong Nabi Ismail yang masih bayi itu, duduk di dekat sumber air Zam-Zam. Karena memang suku Jurhum ini memiliki kesopanan yang luar biasa, mereka enggak sombong. Padahal pada waktu itu suku Jurhum ini enggak 1, 2, 3 orang, tapi ramai sekali gitu, walau alam berapa jumlahnya, dan mereka mempunyai intelektual tinggi. Tapi ketika mereka melihat Siti Hajar bersama bayinya atau Nabi Ismail alaihissalam itu, pemimpin suku Jurhum ini pun dengan sopan, dengan lembut, beliau meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di tempat itu. Jadi pemimpin suku Jurhum ini tidak sombong gitulah. Bahkan mereka siap membayar untuk diizinkan tinggal di tempat itu. Mendengar hal tersebut, Siti Hajar pun mengizinkan mereka, sehingga menurut sejarah pada hari itu kemungkinan terjadi di pagi hari. Sebelum matahari terbenam, di lembah yang tadinya tandus itu telah terbentuk satu komunitas masyarakat. Jadi bukan satu kumpulan orang aja, tapi di lembah itu udah dibangun rumah, udah dibangun tempat untuk penyaringan air, udah dibangun peternakan, semuanya udah lengkap. Bukan karena mukjizat ya, tapi karena kepintaran atau kemahiran dari suku Jurhum ini. Mereka bergotong royong dengan jumlah yang beramai-ramai. Sebelum matahari terbenam, sudah terbentuk tempat-tempat tinggal mereka semua di situ, sehingga terbentuklah kehidupan di lembah tersebut. Dan dari sinilah kemudian tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail beserta para penduduk suku Jurhum itu menjadi sebuah kota yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Mekah. Dan sejalan dengan ini semua, ternyata Kota Mekah ini pun disebut sebagai Tanah Suci pastinya. Kenapa? Karena memang Mekah disebut sebagai Baitullah atau rumah Allah, dan dalam Islam yang tentunya sangat dijaga akan kesuciannya. Bahkan saking dijaganya, kita yang memasuki kota tersebut harus benar-benar dalam keadaan suci. Suci dari apa? Tentu saja suci dari semua yang namanya keburukan. Jadi seperti itu asal muasal terbentuknya kota Mekah, yang awalnya lemah tandus tanpa ada tanda kehidupan sama sekali, menjadi kota Mekah yang sekarang kita ketahui lewat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan istrinya, yaitu Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam di lembah tandus atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan suku Jurhum untuk membangun kota Mekah. Kalau dari cerita ini terdapat kekurangan, coba bantu saya untuk menulisnya di kolom komentar ya. Dan setelah mengetahui asal-usul terbentuknya kota Mekah, sekarang kita lanjut ke asal-usul ibadah haji. Di video tentang asal-usul kurban kemarin, saya telah menceritakan bagaimana proses terjadinya kurban dari awal sampai akhir. Jadi saya saranin untuk nonton video sebelumnya dulu, lalu lanjut ke video ini karena bakal nyambung gitu. Dan videonya sengaja saya pisah karena kalau disatukan durasinya bakal lama. Oke, kalau sudah nonton video kemarin, kita lanjut lagi. Setelah kota Makkah terbentuk, beberapa tahun kemudian Nabi Ismail ini sudah beranjak dewasa, dan beliau sudah menikah dengan perempuan anak dari kepala suku Jurhum. Singkat cerita, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah untuk menemui Nabi Ismail karena beliau waktu itu sudah mendapatkan perintah lewat mimpinya untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim pun langsung menanyakan hal tersebut kepada anaknya. Setelah mendapatkan jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pun sepakat, ayo kita jalani apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dua-duanya pergilah sampai ke wilayah Mina untuk melaksanakan tradisi kurban atau penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu
Tibalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini di 3 titik di dekat Gunung Mina. Pada saat itu, beliau melihat ada setan yang datang dan mencoba untuk mengganggunya serta menggoyahkan keimanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan 7 kerikil kecil ke arah setan itu sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Di titik yang pertama waktu dilempar sama kerikil itu, setannya pergi. Kemudian mereka pergi lagi ke titik kedua. Di titik kedua ini setannya datang lagi, dilemparin lagi sama kerikil, lalu setannya pergi lagi. Jalan lagi sampai ke titik ketiga, datang lagi setannya, dilemparin lagi. Setelah 3 kali lemparan ini udah tuh gak datang lagi setannya. Dan untuk sekarang, proses melemparkan kerikil ke tiang waktu proses ibadah haji itu dikenal dengan nama lempar jumrah. Sebagaimana dijelaskan dalam Muhtasar Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, 3 titik atau tempat melempar jumrah itu disebut jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akabah. Kita balik lagi ke cerita. Singkat cerita, terjadilah proses kurban seperti yang sudah dibahas di video yang sebelumnya. Sampai akhirnya, setelah proses kurban itu digantikan dengan domba besar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah. Sampai sini kita stop dulu nih. Mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang juga sempat bertanya-tanya, yang membangun Ka'bah pertama kali ini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Adam alaihissalam? Dan jawabannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau boleh aku ceritain dikit di sini, jadi waktu itu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, beliau ini rindu melihat malaikat-malaikat yang ada di surga berkeliling di Al-Baitul Makmur. Jadi Baitul Makmur ini di tengah ya, di langit, dan nanti malaikat-malaikat itu berkeliling mengelilingi Al-Baitul Makmur. Di setiap harinya 70.000 malaikat berkeliling terus dan sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu terus malaikat-malaikat tersebut. Dan Nabi Adam alaihissalam ini rindu dengan suasana tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kerinduan Nabi Adam alaihissalam ini pun memerintahkan Nabi Adam dan berkata, "Kau bangunlah Ka'bah wahai Adam, pas di bawah Baitul Makmur." Jadi ibaratnya ya, kalau dari Baitul Makmur dijatuhkan kerikil dari atas itu, bisa pas lah kena tuh di atas Ka'bah. Inilah jawaban kenapa Ka'bah dibuat di kota Mekah bukan di kota lain. Jawaban yang pertama, karena diciptakan lebih dulu sebelum kota Mekah itu ada. Dan yang kedua, kenapa posisinya di situ? Karena sejajar dengan Baitul Makmur yang ada di atas. Maka kalau di atas malaikat berkeliling atau mengelilingi Baitul Makmur, maka berkeliling pula lah Nabi Adam beserta anak cucunya di bumi mengelilingi Ka'bah. Terus datanglah banjir bandang pada saat zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga semuanya tenggelam dan hancurlah semua bangunan-bangunan itu termasuk bangunan Ka'bah. Waktu itu Ka'bah tersisa pondasinya aja, maka barulah pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Sampai sini paham ya? Jadi yang pertama kali membuat Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam. Lalu dibangun kembali dan dinaikkan pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Balik lagi ke cerita ya, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menaikkan batu untuk menaikkan Ka'bah, dulu kan nggak ada tangga. Jadi pada saat diangkat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu yang seketika Nabi Ibrahim naik di atasnya jadi kayak lembek semen belum kering gitulah. Maka disitulah ada makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan makam kuburan ya, tapi makom, jadi kayak tempat Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdiri di situ pada saat membangun Ka'bah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkatalah kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam,
cobalah carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya. Karena memang bangunan Ka'bah ini tadinya didirikan dari tanah liat yang habis itu dibasahi kan, terus dikeringkan, kemudian disusun-susunkan. Ini mudah runtuh lah istilahnya kayak gitu. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun kelilinglah di sekitar padang pasir itu untuk mencari batu atas perintah dari ayahnya. Dan tidak lama kemudian Nabi Ismail alaihissalam datang membawa Hajar Aswad, yaitu batu dari surga, ibaratkan souvenir yang diberikan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Adam alaihissalam yang dulu merindukan surga. Hajar Aswad ini dulu warnanya putih terang, tapi karena dosa-dosa anak cucu Adam, warnanya jadi hitam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam membawa Hajar Aswad dan memang sudah berwarna hitam tersebut ke hadapan ayah beliau. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Dari mana kau mendapatkan itu?" Dan Nabi Ismail menjawab, "Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan kepada saya, lalu akhirnya dinaikkanlah batu Hajar Aswad tersebut dan disimpan atau ditaruh di pondasi di posisi sekarang Hajar Aswad itu diletakkan." Singkat cerita, berdirilah itu Ka'bah. Setelah selesai semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyempurnakannya dengan berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui malaikat Jibril, "Perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi ini agar menunaikan haji." Dalam riwayat yang sahih, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya, "Sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak akan mampu menyampaikan ke seluruh pelosok muka bumi ini." Lalu kata malaikat Jibril, "Tugasmu hanya menyampaikan." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencarilah gunung atau bukit tertinggi yang ada di sekitaran Ka'bah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan kalau Jabal Rahmah yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini pun sebenarnya tidak disebutkan kesahihannya. Dan ada juga riwayat yang mengatakan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam naik di atas Ka'bah lalu berteriaklah dengan mengatakan, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah." Dan dalam riwayat ini dikatakan suara Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang yang beriman yang mendengarnya, kemudian mereka datang ke tempat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, datanglah orang-orang tersebut sampai domir atau unta-unta yang udah kurus gitu. Karena saking jauhnya mereka jalan menuju Ka'bah, datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu sampai akhirnya rangkaian semua peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini menjadi rangkaian ibadah haji, seperti bolak-balik Bukit Safa Marwah, lempar jumrah, dan yang lainnya. Oke, jadi itu tadi sedikit atau kisah ringkas dari bagaimana asal muasal ibadah haji. Dan aku sangat berharap sekali kalau misalnya ada di antara kalian yang mengetahui informasi lebih banyak lagi seputar ibadah haji dan kurban. Boleh banget tambahin ceritanya di kolom komentar di bawah. Dan semoga dari kisah yang kusampaikan ini kita bisa sama-sama memetik pelajaran yang sangat baik dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, yang sama-sama kita bisa menjadikan ini sebagai suri tauladan kita di kehidupan kita sehari-hari. Tulis juga di kolom komentar di bawah mau dibuatkan kisah tentang apa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.